Jadi itu bersama dengan channel Motomobi, ini adalah Polytron G3 Plus. Yes, Polytron, suatu merek barang elektronik yang sangat populer di Indonesia. Sekarang bikin mobil juga. Nah, review sekarang ini spesial karena biasanya ada VO-VO-nya gitu ya. Mungkin ada VO-VO dikit, mungkin juga tidak. Biasanya kalau ada VO-VO dikit itu ada yang ketinggalan, kami lupa ngomongin. Nah, tapi review kali ini ada si Mamang, karena kita dalam perjalanan untuk beli kulkas Polytron. Nah, Mang, review kita ya. Enggak, Polytron kok tumbenan gitu bikin mobil kayak gini, keren lagi. Ya, bentuknya itu nggak bisa dibilang jelek sama sekali. Bahkan cenderung ke arah menarik. Ini pakai LED moncongnya semua, bagus, coba. lampunya LED. Velgnya dapat 20 inch. Walau bannya GT, tapi velg 20 inch, tapi bannya ini smooth juga, lumayan enak. Chargerannya ada di sini, bisa DC charging, tapi sayang sekali DC chargingnya itu bukan DC charging yang ngebut banget ya. Dia dari 20 ke 70% setengah jam. Ini dari baterainya, kapasitasnya kurang lebih 51 kWh, itu berarti kurang lebih 50 kW ngecharge-nya untuk DC chargingnya. Ya. Nggak apa-apa, cukup-cukup aja, karena charger-charger nih kayak di rest area kita sekarang nih, Mang. Dicabutin semua yang 200 kW itu pada dicopot-copotin, sekarang udah ganti yang 50. Jadi nggak ngaruh juga. Kalau pakai yang kenceng-kenceng itu nggak ngaruh. Ini udah cukup sekarang ini begini. Nggak, ini susah loh untuk di bentuk-bentuknya tuh nggak, kalau bisa dicela ya gitu ya. Cuman ini nggak ada yang bisa dicela, Om. Bagus semua. Bentuknya normal, pokoknya nggak ada, bisa diterima. Bisa diterima, cuma nggak bikin patah leher. Nggak bikin patah leher. Iya, kayak mobil normal biasa aja. Normal biasa aja. Nah, kok bisa ya hebat Polytron dari bikin mobil, bikin elektronik atau membuat mobil? Karena sebenarnya ini itu asal mulanya dari China. Oke? Tapi sudah dibuat, didesain, sudah dipilih sedemikian rupa sehingga ini cocok untuk market Indonesia. Dan mereknya Polytron. Ya. Gitu. Kalau di China sana namanya adalah Skyward. Skyward EV6K. Ya. Nah, kalau di sini Polytron G3, ya kan? Nggak, banyak yang bilang, rebrand. Banyak di sini juga banyak. Toyota rebrand. aja merebrand. Iya. Daihatsu kan? Iya. Sama aja. Itu gitu. Aletra dari Geely, terus ada lagi tuh. Banyak sih. Iya. Terlalu banyak yang rebrand. Rebrand itu bukan sesuatu yang jelek. Bukan Sesuatu yang jelek. Ya. Dan si Polytron menerima tanggung jawab semua, garansinya kan ke dia juga. Iya. Mang, dimensi, Mang. Kan Om yang lebih paham. Oke, diukur yang pas dulu ya. Kok dia bisa gitu ya, gitu? Panjang kan? 4.750 mm. Oh, panjang juga ya? Panjang banget. Coba, wheelbase-nya berapa? Kalau mobil listrik ini pasti panjang nih. 2.800 mm. Nggak terlalu panjang loh sebetulnya wheelbase-nya. Wheelbase-nya panjang loh. Nggak, tapi nggak terlalu panjang, sepanjang Ioniq gitu yang sampai 3.000 sekian. Baterainya kan di bawah kan? Baterai di bawah. Baterainya nggak terlalu gede memang. Ya 51 kWh. 51 kWh. Tapi lumayan. Ini range-nya itu bisa 402 km. Yang menarik itu, Mang, harganya. Nih ya. Untuk yang G3 biasa, itu 299 juta. Kayak kemurahan kan? Kayak murah. Iya, emang murah. Kayak kemurahan. Tapi sebenarnya itu kalau misalnya berlangganan baterai. Jadi ada dua skema. Ada yang berlangganan baterai, ada yang enggak. Nah, kalau yang tidak berlangganan baterai, harganya 419 juta. Itu yang tipe G. Untuk yang G3 biasa, nggak pakai plus. Plusnya? Kalau yang plusnya, tanpa baterai itu 339 juta. Kalau yang dengan baterai, 459 juta. 459 kan? Ya, acceptable lah harganya. Bisa diterima. Jadi tergantung nih, duit lagi banyak, bisa beli full pakai baterai, beli full pakai baterai. Ini kan untuk menghindari cicilan. Iya. Mendingan kita bayar baterai gitu. Iya. Nah, betul sih. Tuh ya. Terus yang G3 Plus itu pakai pelek 20 ya? Ya, ini G3 Plus. Dia pakai velg 20. Oh, dia nggak pakai tombol, Om. Nggak ada tombolnya. Nggak ada tombolnya, cuma sekali masuk kita ngunci atau aja, enggak gitu. Terus untuk kuncinya gimana nanti? Masukin lagi tangan di situ. Oh gitu? Iya, jadi coba deh. Ntar buka mesin dulu. 2 kali tarik nih. Coba. Iya. Iya, 2 kali tarik. Tapi pakai tiang. Pakai tiang, belum pakai. Sebenarnya buang-buang duit sih kalau pakai hidrolik. soket hidrolik itu. Nah, karena
Kapan buka kap mesinnya? Hanya ketika kita mau mengisi air kecerutan. Yang lainnya di baut tuh. Oh, di bawah tuh nggak boleh kebuka lu? Nggak boleh. Nggak boleh kita buka ya? Nggak boleh. Iya, biasanya cuma cetek-cetek doang. Gitu kan? Hah? Ini di baut, bener? Lo ada orang. Kata ada orang lagi gue sepeda dalam. Mobil listrik nggak usah pakai peredam. Nggak usah. Hanya. Udah tutup lagi, Bang. Rapih ya? Rapi. Sebetulnya rapi loh. Plastik rapiin loh. Tapi memang nih material ininya agak beda nih ini. Enggak, sama. Sama ya? Itu efek kacamata itu. Oh iya. Oh, efek cahaya. Efek cahaya. Efek cahaya. Logo, kok mantep gitu nutupnya? Emang udah gitu? nutup lah. Lu mantep gitu? Iya. Logonya kayak ngingetin sama Pertamina. Enggak ya? PlayStation. Oh, motor sama logonya gini, PlayStation enggak dong? PPS. Ya depannya P pokoknya. Yang motor juga sama begini. Jadi ada Polytron bikin kendaraan listrik mobil bukan yang pertama. Sebelumnya ada motor. Nih, ada radar. Oh, ada radar untuk adaptive cruise control. Nggak hanya kamera doang kalau Polytron. Ya, ada radarnya. Ini nat-natnya lurus-lurus loh ini. Enggak sih, ada dikit. Ada dikit. Ada dikit ada. Tapi oke lah. Ini CKD Indonesia by the way. Oh, CKD ini. CKD. Nih lampu belakangnya dia nyambung dari tulisan Polytron G3 Plus. Terus ini ada 3 garis, nggak tahu maksudnya apaan. Elektrik. Oh, elektrik. Iya gitu maksudnya. Iya. Ada defogger, topi belakang. Belakang adalah high mount stop lamp. Terus di atas sini ada rel roof rail. Sama panoramic roof. Panoramik. Power tailgate. Nggak berisik lagi. Nggak berisik. Nggak. Ketularan gua, sumpah. Bagasi gede, Bang. Bagasi gede. Gede, di bawah ada tempat naruh-naruh lagi. Tuh banyak tuh. Tuh gede. Coba. Ini rata nggak? Oh ya, lipat. Ya lumayan lah, ada sedikit ratanya lah. Nanjak. Nanjak, Tapi yang spesial sekali. Bagasinya sih dibilang gede nggak? Gede. Gede ya? Gede ya, maksudnya ini normal untuk mobil size inilah. Terus bisa tutup, ada dividernya, ada lampunya. Ini nampan. Nampan? Iya, nampan. Bisa nampan sih. Nampan sih? Nampan ini naruh di sini. Ini bisa ngehemat ini kan, AC kan? Ya, lumayan. Ya, jadi ngurangin space-nya. Ada 12 volt power outlet juga. Coba Om duduk situ, Om. Kenapa? Duduk situ, cobain. Duduk mana? Itu, row 2. Oh iya, coba. Tuh dulu. Dia ada tit. Tut, bukan titut. Tit. Apain sih, Bang? Lamun aja, sambar setan lu. Hah? Itu pajak mau mati. Hah? Sekarat? Bacain Yasin. Jangan dibaca beneran. Ya dibayar pajaknya. Ntar. Jangan tunda-tunda bayar pajak. Ini, Mang, tau nggak? Kalau bayar pajak ditunda-tunda itu merugikan orang lain. Loh, sejak kapan kayak gitu? Nih, kalau Mamang bayar pajak, berarti Mamang ikut berkontribusi ke masyarakat juga lewat pajak daerah. Nah, dari pajak daerah itu bisa membangun jalanan-jalanan di Jakarta ini jadi tertata rapi. Ada penyeberangan jalan untuk pejalan kaki, ada halte-halte yang nyaman, dan tiket murah untuk Transjakarta. Gimana sih? Lah kan itu untuk orang lain, Om, bukan untuk gua. Lah, Mamang juga nikmatin tuh aspal-aspal jalanan pada mulus. Dari mana duitnya? Emang dari mana? Ya dari Mamang bayar pajak juga itu, Mang. Mang, pajak Mamang itu salah satunya adalah untuk itu. Selain dari pajak tahunan, pembangunan infrastruktur itu dari bea balik nama kendaraan bermotor juga. Nah, Mamang masih mending baru bayar pajak tahunan, mau habis. Bayangin kalau Mamang nunda pajak lebih dari 5 tahun. Banyak pembangunan yang tertunda, banyak orang yang rugi gara-gara Mamang. Mahal, Om. 5 tahun kan? Jadi mahal lah pajaknya. Nanti aja. Aduh, Mamang nggak update sekali sih. Padahal dari tanggal 14 Juni sampai 31 Agustus 2025, Pemprov DKI Jakarta ada program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB. Nggak ngerti ya? Apaan sih itu, Om? Ini nih, jadi Mamang kalau misalnya belum bayar pajak tahunan, pemerintah lagi baik sekali. Mamang tidak perlu bayar sanksi PKB dan BBNKB. Artinya Mamang hanya perlu bayar pajak pokoknya saja. Sudah ikut ambil bagian dari pembangunan kota Jakarta. Wah, seriusan, Om? Jadi nggak mahal dong bayar pajaknya? Ya jelas, makanya jangan ketinggalan berita. Ayo sana cepetan.
bayar pajaknya. Jangan tunda-tunda lagi, biar kita jadi nyaman. Dah, sana bayar pajak. Heran. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penghapusan sanksi PKB dan BBNKB, Anda bisa kunjungi websitenya di bapenda.jakarta.go.id atau sosial media Bapenda DKI Jakarta @Humas Pajak Jakarta. Oh, minta uang buat bayar pajak. Punya mobil nggak bisa buat bayar pajaknya. Gimana mau maju nih Jakarta? Heran, sana jual mobilnya, beli yang lebih murah, jadi bayar pajaknya mampu. Nah, pergi. Heran. Ini di belakangnya keren loh. Di belakang porsinya kami tinggi kami 174. Jarak dengkul dengan jok depan jauh banget, masa sejengkal. Gede banget. Makanya ya. wheelbase-nya kan panjang. Oh iya, pantes. Ini kelegaannya dari sampai sini. Terus ininya pahanya enak. Pahanya ini tersangga dengan Nanjak baik. gak? Gini, Nanjak. agak kurang, ini naikkan dikit lebih enak lah. Tapi ini udah oke. Joknya juga bukan jok terempuk sedunia sebenarnya, ada kerasnya juga. Tapi ya sudahlah. Dapatnya kulit. Dapatnya ini kulit-kulitan ya. Iya, kulit-kulitan. Tapi kayaknya kulit yang kalau misalnya habis kejemur lama mobilnya nggak langsung nggak panas gitu. Iya. Iya kan? Iya, masih dingin ini. Iya. Dingin. Terus senderannya juga masih bisa disenderin lagi. Bisa diatur. Tuh, masih bisa nyender lagi. Lumayan. Tengah ada armrest dengan 2 buah cup holder. Ada headrest tengahnya, seat belt tengahnya juga ada. Ada ventilasi AC belakang. Terus di bawah ada colokan rumah. Penting banget. Buat apa aja, Bang? Buat nyetrika, buat ngebor kayu. Ngebor kayu. Motong buat nanak nasi di tengah jalan. Iya, motong keramik. Iya, motong keramik di sini bisa tuh semua. Bisa. Dan ada 2 buah colokan USB-A. Tapi memang yang sangat amat disayangkan masih belum ada colokan USB-C. Di mobil ini, mau depan, belakang sama sekali belum ada. Ini tuh sepertinya kayak harus mungkin tahun depan kali ya, ganti model lagi gitu. Ada minor change, pasti ditambahin yang namanya USB-C. Kantong-kantong pintu, di belakang jok juga kantong kursi, banyak. Pintu, kursi. Ini yang pintu, Bang. Yang mana sih? Pintu juga lumayan nih, tuh. Lega juga, bisa naruh botol, walaupun botolnya nggak terlalu besar ya. Ini bisa naruh-naruh. Empuk semua loh. Empuk-empuk. Keren nggak sih? Wah, ini yang keren. Jarang-jarang nih, nggak ada di mobil yang lain. XBR. XBR. Oh, ini ya? Apa? Apa? By Polytron. Organisasi masyarakat. Bukan itu GB. Jadi ini Polytron ya? Polytron yang bikin. Coba bayangin, Mang. Kalau misalnya mobilnya Polytron, audionya Sony kan salah. Iya, bener. Salah kan? Iya, salah. Nah, jadi bener Polytron udah. Iya. Polytron. Nggak boleh pakai merek lain tuh nggak boleh. Nggak boleh. Harus Iyalah. Polytron. Ya, terus ada 8 speaker, Om. Ada 8 speaker. Terus ada kemewahan kayu-kayu ini. Iya. Kita ke depan, Mang. Nih, layarnya gede banget kan? Bentar, dashboard juga empuk-empuk. Ada Iya. panel kayu-kayuan. Ada panel kayu. Ini kayunya kayak bukan laminating ya, kayak kayu beneran, ada teksturnya gitu loh. Iya. Beneran. Nyalain start stop engine button, ada tulisan Polytron gede di instrumen cluster. Nah, sekarang layar tengah akan nyala, tuh ada P-nya lagi. Ini kayak mau main game ya. Ting ting. Bagus, tapi maksudnya bukan tulisan Polytron tapi logonya. Logo P. Jadi kesannya tuh lebih kayak eksklusif lagi main gitu. PlayStation. Iya. PlayStation logonya gini kan keluarnya. Hampir mirip-mirip. 12,8 inch. Nah, sayang sekali Apa tuh? nggak ada Apple CarPlay dan Android Auto. Iya. Untuk yang saat ini ya, mobil yang kami tes ini, mungkin ini mobil prototype, mungkin aja. Tapi mudah-mudahan kedepannya akan ada Apple CarPlay dan Android Auto. Mudah-mudahan. Suaranya gimana suaranya? Suaranya oke. Suaranya bagus untuk ukuran mobil seharga ini. Iya sih. Iya kan? Iya. Nah, kalau dibandingin sama mobil semiliar, kurang lah suaranya. Iya. Tapi untuk mobil seharga ini bagus suaranya. Iya. Audionya oke sekali. Ini ada AC-nya nih keluar Ada nih. coolernya. Ada coolernya. Oh, masuk situ dah. Dah, Nah, kan jangan aman kena kan? ketek. Nah. Gitu aja. Gitu aja. Oh, sedikit kena. Iya, memang suka nih. Bentar. Ini buat Anda yang nonton, kalau Anda menonton perjalanan kita ini, ya full perjalanannya silakan buka channel Mobi. Itu ada perjalanan Mamang mau beli kulkas. Kita anterin beli kulkas. Oke. Ngelancar emangnya? Lihat, ini namanya gegas, Om, layarnya tuh. Kan biasanya suka ada yang ngelek-ngelek gitu kan. Ini gegas, lihat. Tuh. Oh, tuh. Punya gagasan. Ya, itu ada sama kan? Sama kan itu? Ide. Ya. Ya. Ayo kita gegas. Iya, itu ngegas. Ngegas. Ih, Om semua suka ngegas. Ih, dah. Nih ada apa? Apa? Apa?
Automated park assist. Jadi mobilnya tuh bisa parkir sendiri. Nah, kalau nemu parkiran, ada parkiran kosong, dia akan detect parkiran kosong, pencet sesuatu dan parkir deh. Kita belum nyoba karena kita belum menemukan parkiran ini, parkir kosong semua gini, nggak ngaruh kan? Ya, terus ada mirroring tapi sekarang. Ya. Kita pakai colokan USB-A, colok handphone kita mirroring. Dan kita bisa melakukan beberapa setting-settingan di sini ya, Bang. Coba apa aja, Bang? Ini buat tingginya headlampnya, terus buat nemenin di rumah tuh. Accompany me home. Bukan, itu maksudnya lampunya nyala. Pas dikunci, lampunya tuh nyala dulu, Om. Kan nemenin di rumah, bener gak? Iya, nemenin, nyangin. Bener kan? Iya, nyangin. Bener, itu namanya nemenin. Iya. Nah, ada ambient light-nya. Bisa diganti colornya juga tuh. Colornya ini ada, nih birolnya nih. Tuh, colornya. Mau warna apa? Ayo. Biru. Mau warna merah. Pink. Ungu, pink, hijau. Brightness of physical button. Jadi ini kan masih ada tombol fisiknya nih. Nanti, tapi itu nanti. Mode setting ada camping mode. Nah, ini camping mode juga berguna nih. Jadi maksudnya mobilnya dikunci dan segala macem, si V2L-nya masih jalan. Oh, gitu camping gitu mode. Maksudnya. Jadi bisa dipakai camping mobilnya. Biar buat nanak nasi di luar di luar, iya. Tapi mobilnya dikunci. Jadi beruang nggak bisa masuk, ambil makanan kita. Nggak bisa. Karena habis masak nasi nih, kita di dalam ngapain nggak tahu tuh, bisa tuh. Sambil nunggu nasi Nah, pedal feel, jadi remnya bisa diatur juga mau comfort atau sport. Setirnya, ini enteng banget nih kalau lagi kecepatan rendah, itu begitu lebih kenceng langsung berat. Tapi memang bisa diatur juga standar, comfort atau sport. Energy recovery-nya 35%. Ini regen ini? Regen ya. Regennya mau seberapa kuat tuh? Seberapa kuat ini ya? sampai digitnya ya? Iya. Nah, sampai 1% bisa digeser ya kan? Iya, makanya. Ini unik sih, belum ada sih yang gini sih. Iya. Coba gini perasaannya ya? Kenceng banget tuh kayaknya. Nanti kita coba ya. Driving assistance, ini overspeed reminder, fatigue reminder juga ada. Nah, ini ADAS-nya nih. Dia komplit ADAS-nya by the way. Ada hill descent control pula. Kayak buat apa gitu mobil segini yang nggak buat off-road kok ada hill descent control ya? Dia punya. Front radar bisa dimatiin atau enggak? Front radarnya nggak tahu kenapa fungsinya, ngapain dia bisa dimatiin coba? Kita kan pengen ada terus ya. Iya. Rear cross traffic alert nih, bukan? RCTB nih, traffic braking. Jadi ngerem sendiri mobil itu agak menyebalkan kadang-kadang, tapi belum terjadi pada mobil ini karena kita belum ketemu mundur pas ada traffic. Nah, ini ada lane departure apa gitu-gitulah. Fuck. Ini tentang ini per ASEAN, air purifier-nya ada. Ada air purifier. Gitu kan, temperatur warning, air quality alerts-nya diingetin. Kalau misalnya udah berpolusi di dalam, nanti ada warning. Convenient service, ini bisa ngecharge nggak perlu sampai 100%, bisa maksimal 90%, 70%, sampai 100% kita bisa atur. Wireless charging-nya bisa dimatiin, dan tadi kita udah nyalain deh, mati aja lagi. Kalau nggak dipakai, dia mungkin ini kan buat reserve energi kayaknya sih. Apa sih? Enggak, kan kayaknya nggak pakai energi kalau nggak ada yang di-charge deh. Ya, mungkin aja bisa terjadi. Ya mungkin. Instrument setting, nah ini brightness instrumennya. Ini ada timnya tuh bisa diganti. Mana timnya tadi, Mas? Nih. Tim. Nah, timnya mau tim terang gini. Tim terang. Tapi di cluster doang. Di cluster doang. Sini enggak. Oke, ini AC semua di sini ya, di layar. Dia nggak dual zone, tapi nggak apa-apa. Tidak masalah, tidak dual zone. Kontrol di sini. Nih temperaturnya di sini nih, keterangan ini temperatur dalam, temperatur luar. Komplit banget. Lengkap. Sirkulasi AC. Tuh kan kalau dibuka malah to maintain optimal air quality ke adjust condition internal circulation mode, karena dia tahu di luar lagi kotor kali ya. Dan ada untuk mematikan stability control langsung di sini. Dimuliakan sekali di layar ya kan? Di layar. Yang dimuliakan lagi ini nih, kamera 360. Kamera itu perlu dimuliakan. Kalau SCS. Ya kali gini pas begitu terpuruk mau keluar kan perlu matiin itu. Cepet. Gitu. Tuh pintunya kebuka kok nggak ada, Bang? Loh, nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada. Ternyata dia vampir. Nggak ada, lu juga nggak ada, Bang? Iya, nggak ada tuh. Tuh Eki nggak ada juga. Vampir semua. Coba direm. Oke, sekarang ada tombol fisik ya. Yang dimuliakan nih. Dimuliakan. Yang dimuliakan tuh ada auto AC. sirkulasi AC, defogger depan,
Hazard yang mencetnya pakai effort, ini juga pakai effort nggak? Enggak, nggak terlalu pakai effort nih. Ini nggak terlalu pakai effort. Ini yang pakai effort Hazard nih. Takut kepencet kali ya? Iya. Di poker belakang juga nggak terlalu pakai effort, ini buat matiin AC. Dan ada tombol 01. Tahu buat apaan? Kenapa ya dimuliakan ya? Di Voger ini nih? Tahu deh. Tapi tahu nggak, dari semua ini yang harusnya dimuliakan itu adalah volume audio. Nggak ada. Iya, nggak ada. Cuma di layar atau di setir. Di layar juga nggak ada, di mana? Ada di gini. Mana? Masa nggak ada? Mana? Ini ada shortcut-shortcutnya by the way dari atas ke bawah gitu. Gini. Ini nih. Oh iya itu. Tapi kan kecil banget. Iya. Kita harus ada mana ya? Ini ada yang unik, Ada yang unik. Ini unik banget. Baru kami temukan di mobil ini, nggak pernah ada di mobil manapun. Jadi, dia kan biasa nih ngelipet spion. Ada juga tombol ngelipet spion di sini nih. Ya, di tombol fisik situ juga ada. Ada nih, mana sih? Nih ngelipet kan? Tuh. Tuh, ngelipet. Buka lipetan lagi, pencet bawah lagi, Mang. Iya, buka bawah lagi. Sabar. Iya, oke. Nih buka ya. Nah, terus di sini kita bisa melipet salah satu aja. Bisa kanan doang gitu. Kanan aja, kirinya nggak usah ngelipet. Nggak pakai ngelipet. Ya, kita buka lagi. Sekarang kiri aja. Dah, keren nggak sih? Nggak tahu fungsinya apa, tapi keren. Kalau aku pikir sebelah gini. Keren. Nggak, ini sesuatu yang unik gitu. Jadi mungkin ya, Mang, mungkin kita parkir ya sebelah kiri. Kiri kita butuh spionnya, butuh spionnya. Yang kanan kita perlu mepet. Ini solusinya. Udah nggak ada. Ini lain deh. Lucu banget sih. Lucu banget ini. Shifternya model putaran seperti ini, ya kan. Ya, biasalah, P-nya dipencet. Pencetnya satisfying nih. Ya, kayak quiz ya dari zaman dulu ya. Iya. Ya. Oke. Nah, biasa nih ke kanan, tuh netral dulu, terus kanan lagi D, kanan lagi S. Tapi kita bisa langsung kalau 2 step gitu langsung ke loncat 2 ini. Mundur, maju gitu langsung. Jadi kalau putar banyak itu loncat 2, putar dikit loncat 1. Simple. Rem tangan jari dengan auto hold, simple. Ya. Penting ada auto holdnya ya kan. Setir lingkaran flat bottom, jempol kanan lagi untuk audio. Kulit. Tadi lumayan cukup ada main-mainin jari nih. Iya banyak ya. Jempol kanan untuk audio, jempol kiri untuk cruise control, adaptive cruise control, dan untuk MID. Tapi MID nggak banyak sama sekali ya. Ini walaupun udah layar begini, dia sama sekali nggak banyak yang bisa dimainin. Nih cuma mainin sebelah kiri aja tuh. Trip meter gitu-gitu dan kawan-kawan, TPMS dan radio. Itu lagi nyetel apa? Udah itu aja. Terus, apa ya? Itu ada sih di situ. Ada sih sini juga. Coba klakson. Bagus klaksonnya. Ya, sebelah kiri untuk sennya di kiri bukan di kanan ya. Sen kiri ada. Cina sih kan di sini. Ya maybe, tapi Cina ada juga yang kanan. Iya juga sih. Dan ada autonya, luar biasa nggak sih? Iya, autonya ada fog lamp untuk nyalain fog lampnya ke bawah. Terus sebelah kanan nih untuk urusan wiper, ada autonya juga yang bisa kita atur intensitas kekuatan keautoannya. Lengkap loh. Lengkap, komplit. Tapi sayangnya ini layar udah segini besar dan dibentuk bagus gitu ya. Yang bisa diatur cuma ini. Yang sebelah kanan nggak bisa diapa-apain. Dia cuma terus kilowatt. Fontnya kecil banget gitu. Fontnya kecil, ya tergantung umur sih, Mang. Iya. Tergantung umur ya kalau. Emang kebaca? Baca itu jelas jauh soalnya. Kalau deket gini hilang. Itu umur itu baru makin dekat makin ngebureng. Oke. Nah, di pintu ini biasalah, tapi semua jendelanya tuh auto up and down. Komplit. Nah, untuk ngelipat spion tuh agak aneh, dia emang di ini ke bawah. Cuma langsung sekali 2, nggak sebelah ya kali ini. Itu ada tombol lagi sebelah kanan nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kepraktisan ya, kantong pintu ada bisa naruh sesuatu. Nah, di sini bisa naruh, di bawah bisa naruh botol-botol banyak. Sini ada cup holder, ini bisa naruh handphone kali, Bang? Bisa. Kurang lebar tapi kayaknya kurang lebar. Saya tutup, rapih kan. Ini yang tadi cool box. Kalau mesinnya nyala aja ya. Tapi lumayan lega ini. Lega? Ya? Gede. Lacinya sudah, Bang. Terus ini yang udah soft opening juga lumayan. Nggak apa-apa, biar. Tuh. Nah, soft opening juga. Terus di sini. Ya? Oh, di bawah sini bisa naruh lagi. Iya, tuh pada chargingnya malah di bawah situ. Chargingnya di bawah. Itu jaminan mutu ya, jaminan mutu handphone akan ketinggalan. Iya. Tapi kan itu bisa aman dari
notifikasi. Oh ya aman. Jadi istri paling handphone siang? Enggak. Iya biarin aja. Biarin aja. Ya kan? Situ kan ada USB apa tuh? USB A. Yeah. Cuma satu. Cuma satu. Satu kan ya? Iya satu. Cuma satu. Ada power socket juga 12 volt. Iya 12 volt. Ya, jadi kalau mau USB-C tinggal colokin power socket yang 12 volt aja kan USB-C bisa. Ini dong, day night auto dong. Oh iya benar. Keren kan? Auto tempat kacamata. Tempat kacamata. Oh, nggak ada lampunya. Nih Mang, buat ininya Mang, buat buka tutup. Iya. Sama ini juga bisa dibuka. Awas sana ini. Iya tahu. Ya. Bisa dibuka deh buat kampanye. Iya juga. Gede lagi. Tuh. Coba segi. Gede, bukanya gede. Jadi buat kampanye cocok. Ini low profile gitu loh ininya. Calegnya kalau pakai Polytron mobilnya loh. Kampanyenya low profile. Low profile. Coba duduknya enak gak sih? Hah? Kalau Mamang sih enak ya. Posisi nyetirnya sebenarnya akan lebih sempurna lagi kalau misalnya bagian depan tuh masih bisa naik turunin. Ini bagian depannya enggak. Oh, enggak bisa. Ini sekarang Om Mobi posisi nyetirnya paling rendah habis. Ya kalau ketinggian malah makin begini, nggak suka. Ya, paling rendah habis. Setirnya bisa tilt dan teleskopik, cakep. Kita tarik habis, turun habis. Nah, ini udah posisi yang sempurna untuk nyetir Om Mobi. Tapi andai saja bisa ini depannya atas naik dikit aja, terus ini agak turun dikit lagi, beres deh. Perfect itu. Perfect jadinya. Tapi itu sedikit minor lah. Maksudnya ini benar-benar masih sudah bisa diterima ini posisi nyetir begini. Nyetir sampai sini kan jauh tuh lumayan. Iya. Dari Jakarta, dari Depok. Dari Depok. Nyetir dari Depok ke sini, capek nggak? Enggak, sama sekali nggak capek. Tapi pengen ngerjain Mamang aja suruh gantian. Tapi sekarang tugas kita adalah sampai ke tujuan dan ngomongin seperti apa nyetirnya mobil ini. Jadi ya menurut Mamang, mobil ini tuh dengan harganya itu udah sangat worth it. Udah ada ADAS-nya, udah ada Android Auto, Apple CarPlay juga. Desainnya nggak bisa dibilang jelek, enggak. Bagus sekali juga, enggak gitu loh. Jadi semua rata di tengah. Ini bagaikan mobil, sorry to say, ini kayak mobil Ayla yang nggak bisa dibully gitu loh, nggak bisa ini mobil. Terus ADAS-nya ya, ini mungkin masih dalam tahap pengembangan, jadi belum smooth banget lah. Kayak misalkan dia priority-nya dia ngebaca di kiri, ya marka yang kiri daripada yang kanan. Makanya kalau kita lagi nyetir pengen nyusul, kita kok ngerasa kayak di kiri banget, kayak mau nabrak mobil yang di sebelah kiri kalau mau nyusul. Terus juga ngeremnya untuk adaptive cruise control belum terlalu smooth. Tapi dengan harganya udah oke banget ini mobil. Terus udah gitu, pelipatan kursi belakangnya bisa rata lantai. Lega lagi. Apa kurangnya mobil ini ya? Terus ada satu fitur yang Mamang suka lagi gitu ya di Polytron G3, yaitu fitur anti nabrak yang bisa dinonaktifkan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau pakai lagi mobilnya, itu dalam kondisi mati, bukan default lagi, masuk ke default lagi atau masuk ke aktif lagi, enggak. Kalau ini mati. Terus radar-radarnya juga bisa dimatiin semua. Itu keren banget nih mobil. Itu fitur yang mungkin jarang banget bisa dimatikan satu persatu radar ADAS-nya, iya. Sekarang kita coba 0 ke 100-nya. Klaimnya adalah 9,6. Tapi menurut Mamang lebih cepat nih, kayaknya ya. 1, 2. Wah. Oke, Mamang bilang gimana ya? Dia nariknya di torsi atasnya gitu. Kalau misalnya dia punya engine combustion, torsinya tuh ngailnya di tengah-tengah sampai ke atas gitu. Jadi di bawahnya very laggy. Ya di bawahnya kalau kita tekan gasnya itu kayak mikir dulu. Mau kenceng ya? Ayo, nah kayak gitu.
karakternya. Jadi makanya 10,94. Ya cukupan sih. Torsi tengahnya sih, jadi di bawahnya itu ngep leg, di tengahnya oke, ke atasnya ngep lagi. Iya, dia di tengah-tengah. Jadi maksudnya mobil ini cocok untuk dibawa cruising, ya. Di tengah-tengah dia. Overall, mengenai Polytron G3 Plus, merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang suka dengan sistem baterai bayar bulanan. Karena uang untuk beli baterainya bisa diinvestasikan di usaha Anda. Atau kalau mau beli baterainya sekalian, ya mobilnya harganya jadi 459 juta. Apakah worth it harga segitu? Ada beberapa plus minusnya kalau dibandingkan dengan mobil listrik lain. Yang pasti kalau pakai Polytron jadi mendukung merek mobil lokal. Bangga pakai merek Indonesia. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobil dan Nice Mobil apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobilnews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.